Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PKN PTIB dan ini adalah video wawancara kami yang akan kami laksanakan pada siang hari ini. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Miracle Tanate dengan 3 digit NIM terakhir 061. Saya Dianurlita dengan NIM 3 digit terakhir 062. Saya Zendiananda Putri dengan 3 digit NIM terakhir 067. Saya Ernika Pravita Aisaptiani dengan 3 digit NIM terakhir 058. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya sudah bersama Kak Irsyad dari Prodi PTI dan pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit wawancara untuk meminta sedikit pendapat dari Kak Irsyad. Jadi untuk mengawali wawancara di siang hari ini, pertanyaan pertama adalah menurut Kak Irsyad yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi itu seperti apa, Kak? Oke, terima kasih. Kalau menurut aku ya, kalau dari pribadiku sendiri, kalau mengatakan pendidikan anti korupsi, yaitu pasti berhubungan dengan pertama budaya tentang kita bagaimana untuk menjadi kepribadian seseorang yang adaptif, mungkin seperti wawas. Tahu kan arti wawas? Jadi secara tidak langsung kan adanya pendidikan anti korupsi ya bisa untuk mengetahui kehidupan masyarakat di mana untuk menolak adanya praktek korupsi seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Mas Irsyad, mengapa pendidikan anti korupsi itu penting untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia, Kak? Seberapa penting pendidikan anti korupsi menurut saya sendiri sangat penting, apalagi untuk membentuk karakter manusia yang memiliki sifat-sifat yang mana itu sangat relevan di era sekarang, apalagi sebagai siswa modern di era saat ini kan memang banyak sekali praktek-praktek korupsi yang memang tentu penekanan kita untuk mengetahui bahwa inilah pentingnya pendidikan korupsi sebagai pencegahan utama di kehidupan seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Mas Irsyad, apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah? Kalau menurut aku sendiri, aspek apa yang memang perlu dibutuhkan dalam pendidikan anti korupsi, yang pertama yaitu kurikulum. Perlu banget kurikulum itu dibentuk untuk memang tertuju kepada terutama ya siswa dalam mengetahui praktek anti korupsi itu seperti apa. Yang kedua yaitu adanya support system dari kedua orang tua. Ketika orang tua memang mendukung benar dengan adanya pendidikan korupsi, tentu siswa atau anak didiknya kan juga akan ikut berperan aktif dalam pencegahan itu. Itu kalau menurut saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Irsyad, apa dampak dari pendidikan anti korupsi di sekolah bagi siswa? Kalau dampaknya, ini dampak positif atau negatif? Kalau dampak positifnya sangat banyak ya, terutama dalam mengetahui dampak negatif apa sih yang ditimbulkan dengan adanya korupsi, kemudian bahaya apa yang memang akan terjadi ketika nanti korupsi akan terjadi. Selain itu, ketika nanti kita mengetahui, ketika kita mendapatkan materi tentang pendidikan anti korupsi, pasti kita juga akan tahu, praktek di lapangan itu korupsi sangat menyedihkan, dan itu kan bisa membentuk integritas pada diri kita sendiri seperti itu. Baik, Kak Irsyad, sekarang pertanyaan kami semuanya udah kejawab. Makasih atas waktunya ya, Kak Irsyad. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kita sudah bersama dengan narasumber kedua kita dengan Mas Yuda Bima Herlambang. Baik, kita akan memulai wawancara dengan pertanyaan pertama ya. Apa pendapat Mas Yuda tentang pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi itu penting bagi generasi muda, sangat penting. Kalau bisa dididik dari sedini mungkin, sebab supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu mengapa pendidikan anti korupsi penting untuk dilakukan di sekolah? Sebab dari sekolah kan adalah tempat ilmu toh. Mata ilmu nggak selalu di sekolah, tapi kebanyakan sekolah adalah tempat ilmu. Maka menurutku sangat
tepat ketika pendidikan anti korupsi itu diterapkan di sekolah. Sebab dari situ kita belajar mengenai pentingnya cara agar tidak korupsi. Sudah? Sudah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan anti korupsi di sekolah? Yang dilakukan oleh pemerintah adalah edukasi lebih tepatnya. Edukasi baik tontonan ataupun fasilitas-fasilitas yang memadai. Cukup itu saja menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sekolah dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari? Lakukanlah manajemen waktu, karena dari manajemen waktu itu merupakan salah satu aspek agar kita tidak menjadi orang yang korupsi. Salah satunya korupsi waktu. Sama pola-pola ketahanan kita mengatur keuangan dan lain sebagainya, ataupun sesimpel akhlak sama akidah kita diperbaiki. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Yuda atas jawabannya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Sekian wawancara dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.